Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Danantara dilibatkan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Ya, bisa kita beralih ke informasi berikutnya, di mana Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Danantara dilibatkan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Keterlibatan Danantara dalam KSSK diharapkan dapat memperkuat koordinasi kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha secara lebih menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Danantara dilibatkan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pelibatan Danantara tersebut diarahkan untuk memperluas perspektif dalam setiap pengambilan keputusan KSSK. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan keterlibatan Danantara dalam KSSK diharapkan dapat memperkuat koordinasi kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha secara lebih menyeluruh. Arahan tersebut akan membuat koordinasi KSSK menjadi lebih luas dengan melibatkan Danantara sebagai bagian dari ekosistem kebijakan ekonomi nasional. Rosan mengatakan berdasarkan arahan Presiden, Danantara nantinya akan dilibatkan dalam pertemuan KSSK. Mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tentunya dari segi skala moneter aja, jadi lebih ke whole ekosistemnya. Jadi arahannya adalah ke KSK plus. Sebagai informasi, KSSK merupakan forum koordinasi yang melibatkan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan adanya arahan baru tersebut, Danantara akan turut dilibatkan dalam pembahasan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan stabilitas dan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, mayoritas lembaga keuangan global memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga acuan pada FOMC yang digelar pekan ini. Sejumlah lembaga tersebut memproyeksikan suku bunga acuan tetap berada di kisaran 3,5 hingga 3,75% hingga akhir 2026. Mayoritas lembaga keuangan global memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga acuan yang pada rapat kebijakan yang berakhir pekan ini. Namun, semakin banyak analis yang mulai melihat peluang Bank Sentral Amerika tersebut menaikkan suku bunga akibat lonjakan harga minyak yang kembali memicu kekhawatiran inflasi. Lonjakan harga energi tersebut dikhawatirkan dapat membuat inflasi tetap bertahan di atas target 2%, sehingga The Fed perlu mempertahankan kebijakan moneter yang ketat lebih lama. Meski demikian, sebagian besar broker besar masih memperkirakan The Fed akan menahan suku bunga pada pertemuan pekan ini. Sejumlah lembaga keuangan besar seperti Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, HSBC, Nomura, Wells Fargo, Standard Chartered memperkirakan tidak akan ada perubahan suku bunga tahun ini. Mereka memperkirakan suku bunga acuan The Fed tetap berada di kisaran 3,50% hingga 3,75% hingga akhir 2026. Sementara itu, Citigroup menjadi salah satu lembaga yang masih memperkirakan The Fed akan mulai memangkas suku bunga pada 2026. Di sisi lain, sejumlah broker mulai mengadopsi pandangan yang lebih hawkish. Bank of America Global Research menjadi yang paling agresif dengan memproyeksikan 3 kali kenaikan suku bunga masing-masing sebesar 25 basis poin pada September, Oktober, dan Desember. Adapun pelaku pasar kini menantikan hasil rapat The Fed beserta proyeksi ekonomi dan pernyataan Bank Sentral untuk memperoleh petunjuk mengenai arah suku bunga pada sisa tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. PT Era Jaya Swasembada Tbk membukukan kinerja keuangan yang solid dengan meraih laba bersih sebesar Rp784,02 miliar pada semester 1 tahun 2026. Ya, lonjakan laba bersih sebesar 37,96% disokong oleh tingginya pertumbuhan penjualan gawai serta produk gaya hidup. PT Era Jaya Swasembada Tbk atau ERA mencatatkan lonjakan laba bersih sebesar 37,96% menjadi Rp784,02 miliar pada semester 1 tahun 2026. Capaian ini melesat tajam dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp568,30 miliar. Pertumbuhan laba bersih ini sejalan dengan kenaikan penjualan bersih yang melonjak 22,39% mencapai Rp42,90 triliun.
Penjualan dari segmen telepon seluler dan tablet menjadi penopang utama pendapatan dengan menyumbang 32,45 triliun rupiah. Selain itu, segmen aksesoris dan produk lainnya menyumbang 6,3 triliun rupiah, diikuti komputer dan elektronik sebesar 2,4 triliun rupiah, serta produk aktif dan lifestyle senilai 1,74 triliun rupiah. Kenaikan volume penjualan tersebut mengerek laba bruto perseroan tumbuh menjadi 4,80 triliun rupiah dari sebelumnya 3,96 triliun rupiah. Peningkatan pendapatan lainnya melonjak menjadi 437,56 miliar rupiah juga turut memperkuat laba usaha perseroan. Total aset perseroan tercatat tumbuh menjadi 29,34 triliun rupiah hingga akhir Juni 2026 dari posisi akhir 2025 sebesar 28,85 triliun rupiah. Sementara itu total liabilitas dan ekuitas perusahaan masing-masing berada pada posisi 18,4 triliun rupiah dan 10,94 triliun rupiah. Adapun lonjakan laba periode berjalan hingga 43,96% mencerminkan solidnya ekspansi retail modern perseroan di pasar nasional. Manajemen optimistis penguatan portofolio produk dapat menjaga konsistensi kinerja keuangan hingga akhir tahun 2026 mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. PT Unilever Indonesia Tbk membukukan lompatan kinerja keuangan yang solid sepanjang semester 1 tahun 2026. Lonjakan laba bersih hingga 37,7% ini didukung pertumbuhan volume penjualan serta pundi keuntungan dari aksi divestasi aset. PT Unilever Indonesia Tbk mencatatkan lonjakan laba bersih sebesar 37,7% menjadi 2,97 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2026. Perolehan tersebut melesat dibanding periode sama tahun lalu sebesar 2,16 triliun rupiah. Penjualan bersih emiten berkode UNVR ini naik 7,05% mencapai 16,9 triliun rupiah dengan penopang utama segmen perawatan tubuh serta kebutuhan rumah tangga. Aksi penjualan aset dari operasi yang dihentikan menjadi pendorong utama lonjakan laba perseroan. Unilever Indonesia membukukan laba penjualan operasi yang dihentikan mencapai 870,27 miliar rupiah. Pos pendapatan non-recurring ini mendorong total laba operasi yang dihentikan meroket menjadi 887,86 miliar rupiah. Sementara itu, biaya keuangan perseroan juga berhasil ditekan signifikan menjadi 14,64 miliar rupiah dari sebelumnya 67,18 miliar rupiah. Pemirsa, PT Samator Indogas Tbk membukukan kinerja keuangan terbaik sepanjang sejarah pada semester pertama tahun 2026. Ya, lonjakan laba bersih hingga 178% ini ditopang efisiensi operasional serta tingginya permintaan gas industri dan medis. PT Samator Indogas Tbk mencatatkan lonjakan laba bersih hingga 178% menjadi 67,4 miliar rupiah pada semester 1 tahun 2026. Capaian ini melesat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 24,2 miliar rupiah. Laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk juga meroket hampir 3 kali lipat mencapai 65,2 miliar rupiah. Di sisi lain, pendapatan perseroan tercatat tumbuh 8,9% menjadi 1,54 triliun rupiah berkat tingginya permintaan sektor kesehatan dan manufaktur. Pencapaian EBITDA perseroan tercatat sebagai tertinggi sepanjang sejarah untuk periode semester pertama. EBITDA yang dilaporkan melesat 10% secara tahunan mencapai 452,5 miliar rupiah dengan margin meningkat menjadi 29,3%. Laba kotor perseroan juga naik 12,8% menjadi 725,6 miliar rupiah seiring efisiensi harga pokok penjualan. Direktur Utama Rahmat Harsono menyatakan peningkatan kinerja ini didorong oleh optimalisasi utilisasi pabrik serta efisiensi konsumsi listrik. Manajemen menegaskan perbaikan fundamental operasional menjadi kunci utama lonjakan profitabilitas perseroan. Pengendalian beban operasional yang ketat serta penurunan biaya pembiayaan bersih turut memperkuat kinerja keuangan emiten berkode AGII. Adapun memasuki semester kedua, perseroan bahkan mempertahankan eksekusi bisnis yang disiplin serta otomatisasi teknologi. Langkah strategis ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan yang menguntungkan bagi seluruh pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel.